Kalau bicara tentang pengalaman menjemput hidayah itu rasanya gimana ya? Kayak dikasih Allah kembali spion gitu ya, untuk ngelihat gitu. Flashback ya. Iya, gitu. Dan karena kita sebenarnya kan semua ini pada hakikatnya nanti akan melihat film kita sendiri ya, masing-masing di yaumil akhir. Jadi memang permintaan untuk muhasabah, mengingat dan merenungi itu memang jadi suatu keniscayaan lah bagi mereka yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir dan mau berserah dalam kebenaran agama Islam. Jadi kalau ditanya saya itu bermulanya dari mana kok tahu-tahu masyahadat, lagi-lagi karena proses berpikir kok. Itu alhamdulillah dari ditakdirkan Allah lahir dari keluarga yang memang tidak mengenal ajaran Islam, ya. Keluarga inti saya itu bapak mama itu Kristen, ya, Protestan, tapi keluarga besar itu mostly Katolik. Gitu. Jadi alhamdulillahnya dari kecil sudah terbiasa menganalisis perbedaan. Gitu. Cuman internal masih Protestan dan Katolik. Betul, karena dari kecil diberikan pendidikannya itu, pendidikan sekolahnya afiliasinya juga ke agama Katolik. Jadi saya ngelihat praktisnya saya pakai Protestan waktu dulu ya, tapi value-value yang diajarkan di sekolah itu Katolik kan gitu. Tapi yang dibandingkan sama Katolik itu hanya ritual ibadahnya atau ke teologinya? Termasuk aspek teologinya saat itu. Itu saya mempertanyakan positioning pertama-tama Bunda Maria ya, karena kan bagi pihak sekolah itu kan justru hafal kan dulu waktu itu kan ya, masuk doa rosario dan sebagainya. Saya mempertanyakan juga sempat, dan pada masa itu saya berpikir pantas keluarga saya milihnya Protestan karena menurut akal saya pada saat itu dengan keterbatasan akal saya ya tentunya, saya mengindra bahwa ada poin-poin yang saya kira lebih tepat waktu itu memang pilihannya Protestan gitu, seperti patung dan segala macam ya, yang hal-hal yang sifatnya kita bisa indra waktu itu buat saya lebih make sense di Protestan gitu. Tapi sampai ketika saya mulai diajarin mama untuk membaca kitab suci Bible pada saat itu secara harian, kan kita dulu ada ya apa sih istilahnya saat teduh, renungan harian apalah itu ya, kan ada bukunya beda-beda lah ya. Intinya itu sebenarnya tadabur ya, ya merenungi sebenarnya gitu. Cuma memang akhirnya Allah kasih saya mengindra poin-poin dalam kitab yang saya yakini dulu, yang keluarga saya yakini dulu, dengan pertanyaan-pertanyaan lebih besar lagi. Who is Jesus actually gitu ya? Karena memang di sisi lain kalau kita ngomongin kitab perjanjian lama itu kan memang sebenarnya yang nggak relate sih sama kehadiran Jesus gitu ya. Cuma somehow selalu disambung-sambungkan karena dianggapnya silsilahnya anak Daud gitu ya. Tapi kalau kita lihat di perjanjian baru juga itu debatable gitu kan, karena jalurnya agak membingungkan kalau lihat silsilahnya Jesus dalam data fakta yang ada di Bible gitu. Dan puncaknya adalah ketika saya mulai mempertanyakan proses penyaliban. Gitu, karena di mana itu kan storynya kita tahu ya, Kayafas sebenarnya yang punya ide ya untuk menyalibkan Yesus gitu. Bahkan Yesus sendiri juga kondisinya pada saat di Taman Getsemani ya, yang kalau kita tahu adalah Supper dan sebagainya itu sebenarnya di dalam ini kita masih pakai perspektif Christianity dulu ya. Di dalam Bible-nya pun disebutkan bahwa Yesus takut gitu ya. Yesus kalau bisa cawan ini diambil dariku dan sebagainya gitu ya. Tapi pada akhirnya proses penyaliban berlangsung, dan di situ dalam 4 kitab
yang disebut Injil itu semuanya nggak ada yang satu suara lah gitu ya. Iya. Semuanya beda-beda gitu kan. Iya, Dari situ pertanyaan-pertanyaan tambah timbul lagi ya. Gitu. Dan waktu itu saya SMP sih. Jadi saya mempertanyakan perjanjian lama, jadilah terang dan jadilah gelap, tapi kenapa benda langitnya datangnya ke hari kemudian gitu, hari ya kan. Itu pertanyaan saya sampai ketika Allah kasih saya perjalanan hidup di kampus ya. Dari situ saya sudah mulai melihat ada perbedaan. Jadi saya kembali mulai menganalisis lah kecil-kecilan. Kalau teman-teman muslim kayak gini, yang non muslim kayak gini gitu ya. Ngobrol sama salah satu teman ngobrol tentang keberadaan Tuhan gitu. Subhanallah, emang acara Allah luar biasa ya selalu ya. Teman saya bilang, iya emang ini kalau soal Yesus kita tuh nggak pernah ada masalah. Maksudnya kita tuh sepakat emang Yesus tuh kita akui juga dalam Al-Quran. Saya kaget luar biasa loh. Bukannya Nabi kamu Muhammad, saya bilang. Emang ada tuh kisah Yesus di dalam Al-Quran? Ya ada lah. Sebelum Nabi Muhammad itu Yesus, tapi disebutnya Nabi Isa alaihissalam. Saat itu katanya nggak tahu kalau di dalam Quran nggak tahu. Karena kan semua yang dilihatin waktu di SMA itu semuanya berpusatnya di Nabi Muhammad semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu ya. Dulu nggak ngerti, makanya mikirnya kan dia bawa satu tokoh, ini satu tokoh kan gitu ya. Iya kan, tokoh-tokoh semua kan Yahudi membawa tokohnya Nabi Musa kan dulu gitu. Itu yang diinjeksikan di kepala kebanyakan orang di Indonesia kan gitu. Gitu. Tapi semuanya saudaraan, agama samawi bilangnya kan gitu. Nah, teman saya bilang gitu, saya shock juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa. Iya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya Nabi kalau di Al-Quran. Saya makin ini karena saya sempat mempertanyakan tuh di beberapa bagian dari Bible kan emang ada kan bahwa sesungguhnya Nabi itu dimuliakan negeri orang, tapi di tempatnya sendiri. Matius 13:57. Ya, saya udah nggak mau hafal yang itu lagi, jadi saya memilih pokoknya saya masih ingat di part itu gitu. Cuman teman saya bilang, oke. Pokoknya ini semua nabi, ini dalam Islam ya, ini semua nabi, tapi Tuhannya satu. Kan Tuhan yang Maha Esa, Allah cuma satu, gitu. Itu saya jadi kayak dikasih Allah flashback lagi, kasih spion lagi tuh. Ingat nggak kamu waktu SMP pernah nanyain kayak gini ya, gitu. Terus saya jadi, ya Allah. Ya dulu bilangnya belum ini ya. Saya bilangnya dulu ya Bapak. Saya banyak kan ngomong Bapak dulu. Allah Bapa ya yang ada di surga gitu, sesuai dengan yang diajarkan sama Yesus kan gitu. Kenapa jadi begini ya? Kok saya jadi dikasih lagi istilahnya interception ke situ lagi gitu. Akhirnya teman saya bilang oke. Kita kan agree to disagree ya. Kalau emang mau cari tahu sendiri ya. Ya karena takut juga kali mungkin ya kalau misalnya jadi agak sensi perdebatannya gitu. Terus nggak apa-apa, kita kan mahasiswa biasa riset lah. Saya riset deh. Subhanallah, abis risetnya lumayan ya. Saya riset mulai dengan mencari tahu di dalam Islam itu apa aja, tapi nggak langsung ke Al-Quran. Awalnya salah satu nemu ini buku. Alhamdulillah. Buku The Choice ya. Karangan almarhum Syekh Hamid Hidayat. Alhamdulillah. Iya. Allah yarham, beliau luar biasa. Allah kasih perjalanan beliau juga kan dalam proses dakwah itu luar biasa juga ya. Istilahnya ya ditolak sana sini dan emang begitu selalu formulanya. Setiap utusan Allah pasti formulanya sama, ditolak sana sini gitu, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan pada waktunya. Dan Masya Allah akhirnya dari buku ini dan satu lagi bukunya Profesor Maurice Bucaille ya, yang Al-Quran Bible Science. Itu saya baca juga dan akhirnya saya bikin komparatif study antara Bible dan Al-Quran gitu, sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan di buku ini gitu ya. Dan akhirnya saya ini kayaknya nggak bisa saya harus buka sumber aslinya. Kira saya nyari Al-Quran.